Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala wa ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala jannata wa man asani faqad aba. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita saat ini masih bisa menemui, menjumpai, menangi bulan Ramadan, Syahrul Ramadan. Bulan yang penuh dengan kebaikan-kebaikan, keberkahan-keberkahan. Bulan yang penuh dengan kebaikan-kebaikan, juga bulan yang penuh dengan nilai amal kita akan dilipat gandakan, dan juga dosa-dosa kita akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang sudah sering kita dengarkan, bahkan kita baca, juga kita hafalkan. Surat Al-Baqarah ayat 183 itu, bahwa kita sebagai orang yang beriman diingatkan, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberi tugas, diberi kewajiban, yaitu melaksanakan Siyam Ramadan, puasa Ramadan. Yang mana kita ketahui adalah bahwa puasa adalah rukun Islam yang keempat. Karena orang Jawa mengatakan memudahkan untuk menghafal rukun Islam, yaitu dengan istilah jidat, rolat, lukat, patso, moji. Siji syahadat, rolat, loro, dua sholat, lukat, nomor telu, nomor tiga yaitu zakat, patso, nomor empat, nomor papat, poso, itu puasa, moji, yaitu nomor lima, yaitu berangkat haji ke Baitullah. Kita setiap tahun ketemu dengan bulan Ramadan. Itu adalah sebuah kesempatan baik. Allah memberi waktu untuk kita untuk beramal, untuk mencari amal baik, mencari bekal untuk hidup dunia, juga hidup fil akhirah nantinya. Allah mengatakan bahwa puasa adalah diwajibkan. Kutiba alaikum. Puasa telah diwajibkan atas kalian. Kama kutiba, sebagaimana telah diwajibkan. Alal ladzina, atas orang-orang min qablikum, dari sebelum kamu. Artinya bahwasanya puasa itu tidak hanya di bulan Ramadan ini adalah untuk orang yang Islam umat Muhammad saja, tapi adalah puasa itu juga telah diwajibkan untuk nabi-nabi, umat-umat yang dahulu. Zaman dulu sudah ada nilai puasa, perintah puasa. Di ujung ayat adalah, apa tujuan puasa adalah la'allakum tattaqun. Semoga mudah-mudahan kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kata-kata la'allakum tattaqun adalah harapan. Dengan puasa yang mana di puasa tidak hanya kita menahan lapar dan dahaga saja, akan tapi kebiasaan baik-baik yang harus kita kerjakan. Dengan puasa maka ada beberapa hal yang perlu kita kerjakan. Yang pertama adalah puasa itu sendiri menahan lapar dari subuh sampai maghrib. Itulah puasa. Kemudian juga yang kedua adalah dengan sholat. Sholat tidak hanya yang wajib, tapi juga yang sunnah-sunnah juga kita kerjakan. Di situ ada sholat tarawih, ada sholat sunnah, yang lain-lainnya, sholat duha, qobliyah, ba'diyah, itu adalah rangkaian ketika kita di bulan Ramadan. Sholat. Yang ketiga adalah bahwa Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Artinya Al-Quran adalah harus kita baca. Makanya kita ketika di bulan Ramadan ini, kita harus banyak membaca Al-Quran, membaca, menghafal, mentadaburi Al-Quran, isi kandung Al-Quran. Tidak hanya membaca, tapi juga kita mentadaburi, memahami apa yang ada di dalam Al-Quran itu. Yang keempat adalah kita juga di bulan Ramadan ini adalah kesempatan untuk senang bersedekah, berinfak. Maka dengan berinfak bersedekah, maka akan menambah nilai pahala kita, nilai kebaikan kita. Yang kelima adalah kita juga beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, betul-betul istighfar, minta ampun, minta maaf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga nantinya tidak salahnya juga di awal Ramadan ini kita juga meminta maaf pada orang-orang di sekitar kita. Tidak hanya menunggu sampai di bulan akhir Ramadan, akan tapi juga di saat-saat ini ketika kita punya salah, kita harus segera meminta maaf pada orang yang kita salahi itu, orang yang kita salahi atau orang yang kita sakiti umpamanya itu, maka kita harus segera meminta maaf. Kemudian yang keenam adalah kita juga memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu diantara doa kepada Nabi Muhammad, yaitu membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Itulah diantara rangkaian kita ketika di bulan Ramadan ini. Kemudian juga itu semua adalah rangkaian untuk supaya apa? La'allakum tattaqun. Semoga kalian menjadi orang yang melaksanakan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kita semua yang berpuasa berusaha sekuat tenaga untuk sholat tepat waktu, sholat qobliyah, ba'diyah, berinfak, juga menjaga lisan kita. Karena apa? Kalau kemudian kita berpuasa sementara lisan kita masih bebas berkata-kata yang tidak baik, maka akan mengganggu akan nilai-nilai puasa kita itu. Rasulullah pernah mengatakan, kam min shaimin laisa lahu min syamihi illal ju' wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa, tapi kata Nabi, dapatnya hanya adalah ju', yaitu lapar, wal atas, dan dahaga. Karena puasanya tidak diimbangi, dibarengi dengan mencegah hal-hal yang tidak baik, mencegah berkata-kata yang tidak baik.
itu yang bisa merusak puasa kita. Maka kita mumpung masih di awal bulan ini, kita masih jauh untuk meraih atau menyempurnakan bulan puasa kita, maka kita hendaknya segera untuk selalu mentadaburi, selalu melihat apa yang sudah kita lakukan selama di bulan Ramadan ini. Tidak ada kata telat, tidak ada kata terlambat. Lebih cepat, lebih baik untuk selalu melakukan hal-hal yang baik selama bulan Ramadan ini. Kemudian juga ada hadis Nabi Muhammad SAW yang memberi kita kabar gembira bagi kita semuanya, bagi umat Islam, yaitu yang sudah tadi saya baca di depan, yaitu kullu ummati, kata Nabi, kullu ummati, semua umatku, yadkhuluna, akan masuk al-jannata, ke surga atau di surga. Jadi semua orang, semua umatku, umat Islam nanti akan masuk surga. Ini adalah janji gembira dari Rasulullah Muhammad SAW. Tapi Rasulullah juga meneruskan, illa man aba, kecuali orang yang tidak mau, orang yang nggak mau masuk surga. Kok aneh? Surga itu adalah dambaan orang untuk kita masukinya, tapi kok ada yang nggak mau? Kemudian sahabat bertanya, qila wa may ya'ba ya Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah yang tidak mau itu? Kok nggak mau masuk surga? Siapa itu? Qala, Nabi jawab, man atau ani dakhala jannah, barang siapa yang mentaatiku akan masuk surga. Artinya orang-orang yang taat pada Nabi, pada Allah Ta'ala, taat, ya sholatnya, ya puasanya, ya sedekahnya, ya berbuat baiknya, ya kata-kata baiknya. Kalau itu kita taati, maka akan kita akan dijanjikan oleh Allah akan masuk surga. Namun orang yang tidak mau, waman asoni, dan barang siapa yang tidak taat kepadaku, fakot apa, maka sungguh dialah orang yang tidak mau masuk surga. Itu artinya orang-orang yang tidak sholat, tidak puasa, tidak berinfak, dan salah berbuat dosa, maka itu adalah orang yang tidak akan masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja barangkali untuk bisa bahan renungan bagi kita semuanya, untuk supaya kita selalu berusaha berikhtiar untuk menjadi orang-orang yang as-sholihin, as-sholihat, as-shoimin, as-shoimat, orang-orang yang baik laki-laki, juga orang-orang baik perempuan, orang laki-laki yang berpuasa, dan juga orang-orang yang perempuan yang berpuasa. Dan kita semua bergolong orang-orang yang taat, orang-orang yang akan menempati surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kafa bihada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.